Luca Marini, pembalap Moone VR46 Racing, tak pernah bisa lepas dari nama besar sang legenda Valentino Rossi. Membuat hubungan darah ini terus melekat sejak memulai karir di MotoGP. Diinfokan pembalap berusia 26 tahun itu berkeinginan untuk keluar dari zona nyaman, melepas keterikatannya dengan The Doctor. Hal ini dilansir media AS pada Jumat 3 Oktober 2023, ia mengatakan meninggalkan VR46 adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Untuk membuat jalan saya sendiri, saya selalu memberikan pekerjaan 100% untuk mencapai hasil terbaik. Marini pun berharap suatu saat ia bisa bergabung dengan tim pabrikan guna meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pembalap. Saya merasa bisa bekerja dengan sangat baik di garasi bersama para insinyur. Perasaan saya sangat jelas dan saya bisa menjelaskan dengan sangat baik dalam semua bahasa dengan mengatakan apa yang dibutuhkan motor, ungkapnya. Dalam torehan prestasi, ia sempat memimpin di Moto2 berkat hasil 3 kali kemenangan dan 2 podium untuk 9 seri pertama sebelum mengalami kecelakaan di Perancis. Marini diberitahu bahwa seharusnya penggemar tidak boleh terlalu partisan terhadap pembalap yang terjatuh, kami setuju itu, jelasnya. Pembalap dengan tinggi badan 184 cm itu juga bijaksana saat ditanya tentang Marquez yang akan bergabung dengan Ducati musim depan. Ia menyebut ini luar biasa dan dia pembalap yang luar biasa, sangat kuat. Tetapi seperti pembalap lainnya, hal yang paling bisa dia lakukan adalah memenangkan balapan. Kami juga memiliki Jorge dan Pecco yang bisa melakukannya, ujarnya. Ketika ditanya reaksinya saat terpaksa menerima kritikan publik bahwa ia hanya berada di kelas Premier karena pengaruh Rossi dan ingin membungkam para pengkritik tersebut, Marini menegaskan tidak. Saya memiliki hati baik. Ya, saya juga lebih damai, tegasnya. Saat awak media menanyakan apakah ia bisa menjadi juara dunia, ia menjelaskan, saya pikir itu tergantung saya, begitu saja. Itu bisa dilakukan. Jorge Martin telah menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan, saya tidak berpikir saya bisa memenangkan kejuaraan dunia. Namun tim Pramac memiliki status yang sangat resmi, lebih dari kami, dengan motor yang sangat bagus dan insinyur Ducati dengan banyak pengalaman. Kami memulai musim dengan sedikit perbedaan teknis, namun dengan setiap tes, perbedaan tersebut semakin meningkat, tambahnya. Saat disinggung perseteruan yang sudah bertahun antara sang kakak dengan Marquez, Marini menerangkan, saya berada di rumah dan saya tidak mengalaminya dari dekat karena ada perbedaan waktu. Valentino Rossi masih marah kepada Marc Marquez atas perselisihan mereka 8 tahun lalu. Sudah ada pembicaraan tentang hal itu, tetapi tidak terlalu banyak. Dia belum banyak membicarakan hal itu dengan saya, tetapi saya yakin dia masih marah. Mereview kejadian Sepang 2015 lalu saat balapan, Rossi menjatuhkan Marquez dari motornya dan terkena penalti karena start dari grid belakang, yang pada akhirnya menutup peluang Valentino Rossi meraih gelar juara dunia ke-8-nya. Seperti diketahui, perseteruan mereka dibuka kembali pada awal tahun ini dalam sebuah film dokumenter Amazon Prime. Marini menyatakan bahwa peristiwa 2015 mengubah MotoGP menjadi olahraga yang lebih mirip sepak bola, di mana para penggemar memilih salah satu pihak. Kasus pertikaian aneh lain antara Valentino Rossi dengan Lorenzo selama dalam satu tim, yaitu Yamaha, juga menjadi perhatian publik. Rossi bergabung ke Yamaha setelah hengkang dari Honda di 2004. Saat itu ia telah mempersembahkan 2 gelar juara dunia. Hal itu membuatnya sangat diandalkan oleh tim Yamaha. Namun perlahan semua berubah saat Lorenzo naik kelas Premier dan menjadi rekan satu timnya di 2008, membuat Rossi merasa terancam. Alhasil, pertikaian pun mulai muncul di antara keduanya. Selanjutnya adanya kontrak eksklusif dengan brand ban motor di 2008. Rossi mendapat kontrak eksklusif dari brand ban motor. Ia diperkenankan menggunakan Bridgestone. Di sisi lain, Lorenzo tidak mendapatkan hal tersebut. Alhasil, terpaksa pembalap Spanyol itu menggunakan ban Michelin yang lebih inferior. Perbedaan itu tampak jelas saat balapan. Lorenzo berkali-kali terjatuh menggunakan ban inferior. Sebaliknya, ban eksklusif yang digunakan Rossi membuatnya meraih banyak podium hingga menjadi juara dunia di tahun tersebut.
Rossi juga membangun sebuah tembok antara dirinya dan Lorenzo di garasi Yamaha. Sebagai rekan satu tim, Rossi tidak ingin Lorenzo mengetahui rahasia balapannya. Dan tembok itu terus bertahan selama keduanya berada di satu tim yang sama. Saat Yamaha hendak memperpanjang kontrak menjelang tahun 2010, Rossi juga mengajukan permintaan. The Doctor meminta Yamaha agar bisa memilih antara dirinya atau Lorenzo. Jika tidak, maka ia akan pergi. Yamaha sempat mengira itu hanya gertakan semata sehingga Yamaha tetap memperpanjang kontrak Lorenzo. Namun ternyata dia serius dan memilih pergi dan bergabung dengan Ducati. Di lain pihak, Lorenzo terpaksa menjawab tuduhan publik yang menyebut dirinya dibantu rekan senegaranya, Marquez. Dia menyebut ketika itu performanya memang lebih baik dari The Doctor. Saat itu Rossi harus memulai perlombaan dari posisi terbelakang. Namun dia mampu menyalip 21 pebalap hingga masuk ke posisi keempat. Di saat yang bersamaan Lorenzo berada di urutan terdepan, sementara di belakangnya ada Marquez dan Dani Pedrosa. Kedua pebalap tersebut sebenarnya mampu menyalip Lorenzo, namun itu tak kunjung terjadi. Padahal jika Expura gagal finish pertama, Rossi akan memastikan gelar juaranya. Keputusan juri memenangkan saya sudah tepat dan saya dianggap pemenang yang murni, ujar Lorenzo kepada Detik Oto di Ancol, Jakarta Utara belum lama ini.